Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rahman dengan NIM 7212 2009. Di sini saya akan memaparkan bab 8 buku perilaku organisasi karangan Stephen P. Robbins. Di sini bab 8 membahas tentang motivasi dari konsep jadi penerapan. Model karakteristik pekerjaan atau bisa disebut dengan karakteristik model atau JM, yaitu suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam 5 bentuk dimensi utama. Dimensi tersebut didefinisikan. Pertama ada keahlian yang bervariasi, yang kedua ada identitas tugas, yang ketiga ada signifikasi tugas, yang keempat ada kemandirian, dan yang kelima ada umpan balik. Kita akan membahas 5 dimensi tersebut. Yang pertama ada keahlian yang bervariasi. Di sini didefinisikan keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi. Di sini berarti pekerjaannya memiliki banyak variasi yang berbeda. Artinya ada identitas tugas, yaitu keadaan di mana pekerjaan melakukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Nah, di sini diartikan pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut bukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat ditarik kesimpulan kerja tersebut dapat mengidentifikasi hasil kerjanya. Yang ketiga ada signifikasi tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak cukup besar pada pekerjaan atau kehidupan orang lain. Nah, di sini berarti pekerja mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya yang memiliki dampak cukup besar pada pekerjaannya sendiri atau pada kehidupan orang lain. Yang selanjutnya yang keempat ada kemandirian. Di sini kemandirian berarti keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan yang cukup besar dan keluasan kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaannya. Di sini berarti manajer memberikan keleluasaan untuk pekerja untuk menentukan jadwal dan memberikan kebebasan sehingga memberikan dampak yang cukup besar. Dan dalam menetapkan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Dan di sini diberi kebebasan untuk menetapkan tahapan yang akan digunakan atau kegiatan yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaannya tadi. Yang selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik yaitu keadaan di mana aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda. Umpan balik bisa disebut feedback, berarti di sini pekerja menghasilkan informasi secara langsung tentang kejelasan kinerjanya. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana pekerjaan didesain ulang. Yang pertama menggunakan rotasi pekerjaan. Berarti bergeser secara berkala dari tugas satu ke tugas lain. Di sini berarti apabila si A sudah mendapati pekerjaan ini pekerjaan gunting misalnya, dan si B bertugas sebagai menempel, dan di sini bisa di rotasi pekerjaannya. Si A menjadi menempel, si B menjadi memotong dengan satu syarat kedua belah pihak menyetujui atau memiliki masih di dalam bidangnya. Selanjutnya ada pengayaan pekerjaan. Di sini pengayaan pekerjaan berarti ekspansi pekerjaan secara vertikal, yang mana meningkatkan derajat kendali pekerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Berarti sini pekerja diayak skillnya untuk mengetahui untuk meningkatkan derajat kendalinya atau kemampuannya atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kerjanya. Ada alternatif pengaturan kerja. Yang pertama ada flex time atau jam kerja yang fleksibel. Jam kerja fleksibel berarti
pekerja dapat diberi tugas memberi jam kerja yang disebut jam kerja tersebut. Contohnya jika dimulai jam 9, dapat berangkat dari jam 9 seperti 2 jam sebelum atau 1 jam sebelumnya. Hasilnya ada pembagian kerja, yaitu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaannya yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam seminggu. Di sini pembagian kerja dilakukan ketika jam kerjanya sudah mencapai 40 jam dalam seminggu. Yang satunya metodenya ada bekerja jarak jauh. Dan di sini bekerja jarak jauh sedang kita lakukan karena adanya pandemi. Tapi pada kondisi normal bekerja jarak jauh dapat memberikan efisiensi alternatif pengaturan kerja. Di sini bekerja jauh berarti bekerja dalam rumah setidaknya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang berhubungan dengan kantor perusahaan. Lanjut. Ada konteks sosial dan fisik dari kerja. Model karakteristik pekerjaan memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja akan menjadi lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas kerja intrinsiknya melibatkan dirinya. Berarti di sini pekerja merasa puas dan termotivasi ketika dia terlibat dalam tugas kerja yang intrinsik. Beberapa karakteristik yang meningkatkan kinerja pekerjaan meliputi saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang lain di luar pekerjaan. Di sini berarti ketergantungan sosial dan interaksi dengan orang lain akan memberikan meningkatkan tingkat kinerja para pekerja. Interaksi sosial tersebut sangat kuat terkait suasana hati atau mood yang positif dan memberikan pada para pekerja kesempatan untuk menjelaskan para kerja mereka dan seberapa baiknya mereka dalam bekerja. Lanjut. Di sini ada keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja berarti proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan mereka pada kesuksesan organisasi. Di sini pekerja memiliki proses partisipasi yang menggunakan skill mereka untuk meningkatkan komitmen atau kepercayaan mereka pada hasilnya akan membuat organisasi tersebut menjadi sukses. Lanjut, ada program keterlibatan pekerja. Yang pertama ada manajemen partisipatif, yaitu suatu proses di mana para bawahan atau para anggota berbagi derajat kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Ini berarti para anggota atau bawahan yang memiliki berbagai derajat akan banyak berandil dalam pengambilan keputusan tersebut dan keputusan tersebut dilakukan oleh para atasan. Ada partisipasi representatif, yaitu satu sistem di mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Berarti di sini para pekerja berperan dalam pengambilan keputusan. Para pekerja tersebut mengambil keputusan dengan membuat kelompok kecil. Lanjut. Di sini ada metode menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. Imbalan bisa dikatakan alat untuk memotivasi pekerja yang berupa barang. Di sini ada 5 metode menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. Yang pertama menciptakan sesuatu gaji jelas pekerja akan termotivasi jika memiliki atau diberikan gaji yang layak atau melebihi tarif layak. Yang selanjutnya ada memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pemberian gaji bervariabel atau pemberian gaji yang berbeda-beda atau bervariasi. Selanjutnya ada berdasarkan hasil kerja. Di sini pekerja diberi imbalan ketika hasil kerjanya bagus atau tidak berdasarkan hasil kerjanya tadi.
yang saya sebutkan. Hasilnya ada Hasilnya berdasarkan berdasarkan prestasi. prestasi. Tentu saja Pekerja pekerja yang lebih berprestasi akan mendapatkan imbalan yang lebih atau mendapatkan bonus yang lebih dari atasan. Hasilnya ada berdasarkan keahlian. Keahlian atau skill yang tinggi tentu saja kan ditempatkan penempatan kerja yang lebih tinggi pula. Dan untuk mendapatkan imbalan yang lebih dari ketiga kelima tersebut, tentu saja untuk bisa mendapatkan yang lebih dibutuhkan semua skill tersebut, baik dari hasil kerja, prestasi atau keahliannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang kata atau salah kata yang saya sebutkan tadi, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.